Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Habib Fathan Ensin dari program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah analisis ekonomi mikro dengan topik analisis perilaku masyarakat dalam membeli emas di tengah kenaikan harga. Studi ini saya beri subjudul Emas, Ekonomi, dan Kebutuhan Masa Depan. Fokus utamanya adalah mengkaji fenomena pembelian emas oleh masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah, yang justru meningkat saat harga emas sedang melonjak. Kenaikan harga emas ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, perang dagang antar Amerika Serikat dengan Cina, serta kekhawatiran terhadap nilai inflasi. Namun, alih-alih menahan pembelian, sebagian masyarakat justru semakin aktif membeli emas sebagai bentuk investasi dan proteksi terhadap nilai aset. Ini menjadi fenomena menarik karena terjadi pergeseran alokasi pengeluaran dari konsumsi sekunder seperti liburan, gadget, hingga kuliner, menjadi pembelian emas sebagai instrumen simpanan jangka panjang. Dalam video ini, kali ini saya akan mencoba membedah perilaku tersebut menggunakan berbagai konsep kunci ekonomi mikro. Mulai dari klasifikasi kebutuhan, konsep biaya peluang, faktor-faktor perilaku konsumen, dampak terhadap sektor ekonomi lainnya, hingga elastisitas permintaan serta preferensi jangka panjang konsumen. Pertama-tama, mari kita analisis posisi pembelian emas dalam kerangka kebutuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi, kebutuhan dikategorikan ke dalam 3 jenis: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer biasanya itu kebutuhan yang sangat mendasar seperti pangan, tempat tinggal. Dan kebutuhan sekunder itu tentang kenyamanan, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kebutuhan tersier pun itu lebih ke arah kemewahan. Emas dalam bentuk perhiasan kerap masuk kategori tersier. Namun dalam konteks studi ini, emas dibeli bukan untuk konsumsi langsung, melainkan sebagai instrumen simpanan atau investasi. Maka pembelian emas di sini saya golongkan sebagai kebutuhan tidak langsung, yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan di masa depan, seperti dana pendidikan, pensiun, atau perlindungan nilai kekayaan terhadap inflasi. Dengan demikian, tindakan ini merupakan bentuk upaya memenuhi kebutuhan akan keamanan finansial jangka panjang. Konsep selanjutnya yang relevan adalah biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seorang memilih suatu keputusan. Dalam hal ini, ketika konsumen membeli emas, ia mengorbankan alternatif lain seperti liburan, membeli gadget baru, atau makan di luar. Artinya, biaya peluang dari membeli emas adalah kepuasan langsung yang hilang akibat tidak menikmati barang atau jasa tersebut. Meski harga emas sedang tinggi, banyak masyarakat lebih memilih keamanan jangka panjang dibanding kesenangan sesaat. Hal ini mewujudkan bahwa persepsi terhadap risiko inflasi dan nilai uang yang tergerus menjadi pertimbangan utama yang mengalahkan godaan konsumsi jangka pendek. Selanjutnya, kita tinjau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan dalam membeli emas. Beberapa faktor utama meliputi yang pertama, faktor ekonomi. Kenaikan harga emas seringkali dipicu inflasi, ketidakstabilan rupiah, dan ketidakpastian ekonomi. Masyarakat melihat emas sebagai aset perlindungan nilai atau safe haven. Yang kedua, faktor psikologis. Perasaan tidak aman terhadap masa depan mendorong keputusan yang bersifat protektif. Emas memberikan rasa aman secara psikologis, terutama di saat situasi ekonomi tidak menentu. Faktor ketiga adalah faktor sosial dan informasi. Informasi tentang kenaikan harga emas yang tersebar di media dan diskusi publik membentuk opini dan herd behavior, di mana individu terdorong membeli karena melihat orang lain melakukannya. Untuk yang keempat, faktor aksesibilitas. Ini membeli emas menjadi lebih mudah melalui platform digital. Bahkan masyarakat dapat membeli dalam pecahan kecil, sehingga hambatan masuk ke dalam investasi ini jauh lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dan membentuk keputusan konsumen secara kolektif.
Pergeseran perilaku membeli emas ini tentu berdampak pada pola konsumsi agregat dan kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya. Ketika masyarakat mengalihkan dana dari konsumsi ke emas, maka permintaan terhadap barang dan jasa konsumtif seperti gadget, liburan, dan kuliner akan mengalami penurunan. Akibatnya, sektor-sektor yang tergantung pada konsumsi sekunder dan tersier seperti pariwisata, retail elektronik, dan F&B dapat mengalami penurunan omset atau bahkan stagnasi pertumbuhan. Dalam jangka menengah, hal ini mendorong pelaku usaha untuk dapat beradaptasi, baik mengubah strategi pemasaran, mencari segmen pasar baru, atau melakukan efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan individu ketika dilakukan secara masif mampu mengubah arah aliran ekonomi secara makro. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, apakah perubahan perilaku membeli emas ini bersifat sementara atau akan bertahan dalam jangka panjang? Jika kondisi ekonomi membaik dan inflasi menurun, maka preferensi terhadap emas mungkin menurun juga. Dalam hal ini, perubahan bersifat jangka pendek. Namun, jika masyarakat mulai menyadari pentingnya perlindungan aset dan menjadikan emas sebagai bagian dari strategis keuangan jangka panjang, maka preferensi ini dapat bertahan secara struktural. Implikasinya terhadap elastisitas permintaan. Untuk emas, permintaannya bisa menjadi lebih elastis terhadap harga karena dianggap sebagai semi kebutuhan. Sedangkan untuk barang konsumsi sekunder dan tersier, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen lebih mudah menunda atau mengganti pembelian tergantung harga dan situasi. Hal ini memperlihatkan bagaimana preferensi dan sensitivitas harga berubah mengikuti dinamika ekonomi dan psikologis konsumen. Sebagai kesimpulan, fenomena pembelian emas di tengah kenaikan harga merupakan refleksi nyata dari adaptasi masyarakat terhadap tantangan ekonomi. Konsep-konsep ekonomi mikro seperti kebutuhan, biaya peluang, faktor perilaku konsumen, pola konsumsi, hingga elastisitas permintaan, semuanya dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika ini. Kita dapat melihat bahwa keputusan individu ketika dikumpulkan secara kolektif tidak hanya mempengaruhi pasar emas, tapi juga berdampak pada berbagai sektor ekonomi lainnya. Pemahaman terhadap interaksi faktor-faktor ekonomi, psikologis, dan sosial ini menjadi penting dalam memetakan pola konsumsi masa depan dan kebijakan ekonomi yang adaptif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa.